Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 13 Januari 2022, hari biasa, pekan biasa pertama. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kita hidup di tengah zaman dunia digital yang serba canggih, yang perkembangannya akan terus-menerus kita akan rasakan ke depan dan bentuk kekagetan akan bisa kita alami oleh karena terkait perkembangan digital yang nanti akan kita alami. Nah, di tengah perkembangan digital yang luar biasa ini seringkali membuat kita sadar atau tidak sadar ini menjadi asik dengan diri kita sendiri, asik dengan pikiran kita sendiri, dan kalau kita tidak sadari dan bahkan ini sering terjadi, mengabaikan sesama yang terdekat kita. Sesama yang terdekat kita aja kita abaikan, tentunya yang tidak dekat dengan kita bisa saja akan tidak kita pikirkan. Nah, memang betul bahwa kita menemukan ada begitu banyak kemudahan yang kita dapatkan oleh karena perkembangan digital yang kita alami. Di mana sekarang ini kita bisa menyampaikan pesan tertentu dalam hitungan detik, kita sudah bisa menyampaikannya lewat chat WA atau telepon atau video call yang bisa kita lakukan dengan mudah, tergantung koneksi internet dan paket datanya tentunya. Sehingga ada banyak kemudahan yang kita dapatkan, apalagi di tengah pandemi ini kita sudah terbiasa yang namanya sekolah virtual, rapat-rapat virtual, dan juga webinar-webinar yang kita lakukan itu seringkali juga menunjukkan akan adanya betapa kemudahan itu bisa kita alami di tengah perkembangan virtual yang ada. Kita tanpa harus banyak-banyak kehilangan uang dan energi, tujuan sudah tercapai. Kita tentunya sebagai manusia akan bisa membedakan antara pesan yang kita sampaikan secara tatap muka dan pesan yang kita sampaikan lewat chat WA. Kita sebagai manusia tentu akan bisa merasakan memang sama-sama pesannya itu apa yang kita tuliskan di chat WA dengan apa yang kita sampaikan lewat tatap muka memang sama, tetapi rasa akan berbeda. Di mana saat berjumpa justru menjadi saat di mana saya itu merasa ketersentuhan di situ. Saat berjumpa menjadi saat ketersentuhan kita. Saat berjumpa menjadi saat kita mengolah rasa. Saat berjumpa ini menjadi saat khusus di mana aku dan dia ada rasa penerimaan yang sungguh-sungguh terasa.
Kita tentu bisa membedakan antara pesan itu, pesan yang kita sampaikan lewat WA, walaupun sama bentuknya dengan kita sampaikan lewat verbal biasa, bertatap muka, akan terasa sungguh-sungguh berbeda karena ada saat-saat istimewa yang saya sebutkan tadi. Maka hari ini Tuhan Yesus pun hadir menyembuhkan orang kusta. Memang kita melihat secara fisik orang kusta ini sembuh secara fisik, di mana dari sebelumnya kusta, ia menjadi sembuh kulit tubuhnya menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi tidak lagi seperti sebelumnya, fisiknya secara nyata sembuh. Tetapi senyatanya yang kita lihat adalah juga ketika Yesus menyentuh orang kusta ini, jiwanya itu mendapatkan kesembuhan. Di mana orang kusta pada masa itu memang sungguh-sungguh jiwanya hancur, di mana ia sungguh-sungguh diasingkan, diisolasi, dikecualikan dan disingkirkan oleh anggota keluarganya sendiri bahkan dan juga oleh sosialnya pada masa itu. Jiwanya yang hancur karena diabaikan, diasingkan itu dipulihkan oleh karena apa? Ketersentuhan Tuhan. Tadi dikatakan oleh Tuhan dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan menjamah, Tuhan menyentuh orang ini yang sudah sekian lama terasingkan, yang sudah sekian lama diasingkan, dan sentuhan Tuhan itu menyembuhkan jiwanya. Maka sentuhan Tuhan yang menyembuhkan inilah yang membuat ia kembali terkoneksi dengan dunia sosialnya, dengan sesamanya. Memang pada awalnya Tuhan menyembuhkan jiwanya, tetapi juga ternyata Tuhan menyembuhkan juga raganya, sehingga sentuhan Tuhan pun menyembuhkannya menjadi terkoneksi dengan sesamanya. Semoga saja iman yang kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, iman di mana kita percaya kepada Yesus Tuhan, tidak menjadikan kita semakin egois dan menutup diri, tetapi iman yang benar kepada Tuhan adalah nyata dalam sikap penerimaan dan saling tolong-menolong yang bisa kita lakukan kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena Yesus Kristus Putramu tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang kusta yang terasing, orang kusta yang sungguh mengalami remuk redam hatinya oleh karena diasingkan dan diabaikan oleh sesamanya. Sentuhannya menyembuhkan orang kusta ini sehingga menjadi tahir, menjadi terkoneksi kembali dengan sesamanya. Semoga iman kami kepadanya membuat kami pun mampu memberikan yang terbaik kepada sesama. Tidak membuat kami terasing dengan dunia kami, tetapi kami ingin berupaya untuk memberikan yang terbaik, terutama sapaan yang tulus, kehadiran yang sungguh-sungguh nyata bagi sesama terdekat kami, anggota keluarga, anggota komunitas, dan juga sesama yang ada di tempat kerja kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,